Penggerak Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saya Neneng Halimah dari SMP Negeri 3 Darangdan. Saya Yaya Suharyati dari SMAN 1 Maniis. Saya Ii Lasnawati dari SDN 2 Sindang Sari. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Yayet kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Neneng. Oke, hari ini Bu Yayet akan melaksanakan coaching dengan Bu Iya. Oke, sebelum kita mulai, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer dan nanti akan melihat proses coaching yang Bu Yayet lakukan. Dan sebelum melakukan coaching, saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang saya lakukan dalam observasi. Dan saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip coaching yang 3 itu ya Bu, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi tentunya Ibu harus memiliki kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu presence atau kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan saya berharap Ibu bisa melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Dan mungkin itu rubrik penilaian yang saya pakai Bu. Dan sebelum mulai coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Rencananya kompetensi yang saya ingin kembangkan ini ada 2 Bu. Ya. Yang pertama kemampuan mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Oke. Dari kedua kompetensi ini kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik dan akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin lebih spesifik mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kenapa? Karena dengan mendengarkan aktif kita akan menggiring coach ini untuk menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang sedang dialami oleh coach. Oke. Yang kedua, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu tuju dari proses coaching ini? Indikator yang saya ingin tuju yaitu dalam coaching ini tentunya melalui alur tirta yang ini ya, yang supaya lebih terarah gitu ya Bu, yaitu dimana ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Mudah-mudahan coaching kali ini berjalan dengan lancar, dan nanti saya akan amati, dan di pasca atau setelah pelaksanaan coaching saya juga akan merefleksi kegiatan coachingnya dengan mengajukan juga beberapa pertanyaan, dan saya harapkan coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan coach tidak merasa tegang dan juga tidak merasa digurui atau coachnya tidak merasa menggurui coaching. Saya ucapkan selamat melaksanakan coaching, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya nih hari ini? Siang, alhamdulillah saya baik-baik saja. Gimana Ibu? Alhamdulillah. Hari ini kita ngobrol ya Bu Ili ya. Sebenarnya apa nih yang diharapkan dari obrolan kita, dari sesi coaching hari ini?
Saya itu intinya ingin cerita ke ibu ya Iya. tentang pengelolaan kelas bu. Iya. Nah itu sama ibu. Bagaimana Bu? Pengelolaan kelas selama ini jadi anak itu saya ingin keterampilan saya meningkat dalam pengelolaan kelas, terus supaya lebih kondusif lah Bu, gitu pengelolaan kelas saya seperti itu. Oh, berarti yang ingin Ibu obrolkan hari ini tentang pengelolaan kelas ya, supaya lebih kondusif, lebih baik lagi. Nah, yang sudah Ibu lakukan di selama ini, bagaimana mengelola kelas? Saya biasa mengelola kelas ya sesuai tahapannya ya Bu. Nah ya setiap itu kan dalam perencanaan itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah saya sesuai seperti itu. Namun ya seperti tadi dalam makanya saya ingin berbicara ya curhat tentang pengelolaan kelas. Ada keributan-keributan di kelas anak-anak seperti itu. Jadi anak kurang disiplin. Terus keaktifan siswa juga ternyata masih rendah gitu. Harus ditingkatkan ya. Nah, menurut Ibu tantangan yang terbesar yang Ibu rasakan dalam mengelola kelas ini seperti apa Bu? Tantangan terbesar saya itu menjaga anak itu tetap fokus, mengurangi keributan di kelas, nah gitu. Jadi saya ingin itu berkuranglah kadang-kadang perhatian mereka itu terlalu apalagi kalau anak satu sama lainnya sudah ngobrol, jadi sudah keributan itu terjadi gitu karena satu sama lainnya pada ngobrol Bu. Oh iya. Iya. Iya, saya paham Bu. Saya mengerti maksud yang dari Ibu sampaikan. Kemudian ada rencana yang Ibu akan lakukan nggak untuk supaya kelas ini lebih kondusif, kelas ini atau anak-anaknya lebih fokus lagi pada saat belajar? Ada sih rencana Bu dari saya, memang sudah saya pikirkan. Nah rencana itu saya coba berdiskusi dengan siswa tentang aturan kelas atau kesepakatan kelas yang harus kita sepakati supaya dari siswa, dari saya itu terutama ada aturan-aturan tertentu supaya tidak ribut, kondusif lah ya. Iya. Dan jadi pengelolaan kelas yang saya lakukan itu bisa meminimalisir keributan-keributan anak di kelas. Supaya lebih kondusif lagi belajarnya Iya. ya. Betul, saya paham Bu. Kemudian selain berdiskusi sama anak ya tentang aturan kelas yang sudah ada lagi nggak Bu yang Ibu akan rencanakan? Ada Bu. Tentunya setiap aturan-aturan yang akan kami sepakati di dalam kelas atau keyakinan kelas itu berarti ada penghargaan bagi siswa yang berperilaku baik karena tujuan saya untuk melakukan hal itu karena untuk memotivasi anak untuk berperilaku baik ya Bu. Penghargaan itu baik berupa pujian atau itu nanti dapat bintang atau apa itu poin-poin dari buat itu penghargaan buat siswa yang berperilaku baik dan itu tentunya masuk ke nilai juga ya Bu. Iya. Berarti tadi ya akan berdiskusi dengan siswa, kemudian menambahkan ada penghargaan atau reward ya yang akan dilakukan gitu di kelas tersebut. Nah, kira-kira Bu, kapan nih rencananya akan dieksekusi, akan dilaksanakan strategi ini? Ya, rencana itu akan saya eksekusi ya atau saya laksanakan itu sekitar ya 2 minggu ke depan Bu. Iya, Oh ya, tadi ada sedikit saya tambahkan berarti ada sanksi ya kalau aturan berarti ada sanksi ya untuk bagi yang melanggar. Ya sanksinya itu ya bersifat positif saja untuk mengembangkan mendidik anak itu. Nah tadi kembali lagi kepada rencana saya ke depannya berarti 2 minggu ke depan insya Allah saya akan laksanakan. Berarti 2 minggu ke depan Ibu akan mencoba berdiskusi sama Iya berdiskusi sama anak ya mengambil biar menambahkan reward, kemudian menekankan lagi nih ada sanksi. Iya, Yang sanksi tentunya ini akan positif. bersifat mendidik Ya, ya mendidik. sanksi. Nah kemudian untuk bisa mengukur keberhasilan dari rencana Ibu ini kira-kira seperti apa? Saya berencana itu untuk menjadwalkan dan menuliskan daftar checklist atau catatan-catatan Berarti penting. seperti lembar observasi Nah ya. seperti itu dan
istilahnya ada catatan-catatan tertentu anak ini melaksanakan atau tidaknya. Jadi intinya penilai juga ada, terus catatan kita apa yang kurang atau seberapa jauh mereka itu melaksanakannya seperti itu ya. Ya, saya terbayang Bu, saya paham nih rencana Ibu. Untuk bisa terlaksana rencana Ibu ini, adakah pihak yang Ibu akan mintai bantuan nih? Untuk sekarang ini yang saya pikirkan ya, paling saya akan pada kolega-kolega di sekolah saya ya, seperti kepala sekolah ya, kolaborasi lah gitu. Intinya saya ingin melihat atau mendengarkan metode-metode apa, pendekatan apa yang mungkin sharing dari mereka di kelas mereka seperti apa, mungkin bisa jadi tambahan inspirasi buat saya di kelas saya seperti itu Bu. Jadi ke rekan sejawat, ke kepala sekolah, dan mungkin ke siswa. Emang ke siswa juga maunya seperti apa supaya mereka nyaman di kelas seperti itu. Betul. Karena memang yang namanya kesepakatan kelas itu kan melibatkan siswa ya sepertinya. Jadi tidak satu pihak kita yang membuat gitu ya. Jadi siswa juga terlibat gitu dalam aturan, kemudian menentukan apa saja yang nanti akan disepakati di dalam kelas tersebut. Baik Ibu, sepertinya 2 minggu ke depan saya penasaran nih hasilnya ya dari rencana yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nih Bu di 2 minggu ke depan. Ya, bagaimana nih kalau 2 minggu ke depan kita ngobrol lagi? Siap, Ayu. Ya, Iya, nanti siap, Bu. kita ngobrol lagi. Saya akan mencoba mendengarkan lagi hasil dari strategi yang Ibu terapkan di kelas. Baik Ibu, ada lagi Bu yang bisa saya bantu? Ya. Untuk sekarang hanya seperti itu saja ya Bu. Mungkin jangan bosan-bosan nanti kalau saya nanti minta sharingnya dari Ibu Iya, atau apa kalau ya. tidak Bu, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya. Untuk mendengarkan saya, untuk mendengarkan dari Ibu hasilnya bagaimana gitu dari strategi yang Ibu akan terapkan di kelas supaya kelasnya lebih kondusif lagi. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Nanti kita ngobrol lagi di 2 minggu ke depan. Saya cukupkan sekian untuk sesi coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Ii dan saya lihat prosesnya sangat berjalan dengan lancar. Dan sekarang izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching yang sudah Ibu lakukan Baik, tadi. Bu, silahkan. Jadi, apakah Ibu merasa sudah melaksanakan prinsip coaching dan kira-kira kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Iya, baik. Selama tadi saya percakapan dengan Bu Ii melakukan coaching, saya sudah melaksanakan prinsip coaching ini. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching ini. Dan kompetensi yang saya sudah lakukan ini adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Ibu. Oh iya, saya amati ketika coaching tadi Ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Dan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi? Ya baik Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh ya, karena dengan menggunakan teknik, dan ini bisa menjadi salah satu apa yang digunakan itu adalah teknik stop gitu. Kenapa? Karena dengan kehadiran penuh ini akan membawa, atau coach ini akan menggali ide-ide dari permasalahan yang sedang dialami. Gitu ya. Jadi si coach tidak merasa digurui atau Iya. coachnya tidak merasa menggurui dia. Dan Betul. masalah-masalah yang dihadapi oleh coach itu akan tergali dengan presence itu Iya, diharapkan. Terima kasih Bu, mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya saya akan melihat dan observasi hasil dari
kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.